Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita di pagi hari ini Jumat 30 Agustus 2024 dengan judul Dipuja oleh Malaikat-Malaikat. Ayat renungan di dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Banyak dari antara para pendengar Kristus yang tinggal di Yerusalem yang juga tidak tahu akan rencana jahat penghulu-penghulu untuk melawan Dia, merasa diri mereka tertarik kepadanya oleh kuasa yang tidak dapat dihalangi. Keyakinan menyatakan dengan tegas kepada mereka bahwa Ialah Anak Allah, tetapi setan bersedia memasukkan kebimbangan, dan untuk ini jalan disediakan oleh pendapat mereka sendiri yang keliru tentang Mesias dan kedatangannya. Umumnya orang percaya bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem, tetapi bahwa mereka beberapa waktu lamanya ia akan menghilang, dan pada waktu ia muncul kedua kalinya tidak seorang pun mengetahui dari mana ia datang. Bukan sedikit orang yang percaya bahwa Mesias tidak akan mempunyai hubungan alamiah dengan manusia. Sementara mereka ragu-ragu antara kebimbangan dan iman, Yesus membaca pikiran mereka dan menjawab mereka, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Mereka menuntut suatu pengetahuan tentang apa sebenarnya asal mula Kristus, tetapi mereka sangat tidak mengetahuinya. Sekiranya mereka telah hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka akan mengenal anaknya ketika ia dinyatakan kepada mereka. Setidak-tidaknya, para pendengar mengerti akan perkataan Kristus. Jelaslah bahwa perkataan ini merupakan ulangan tuntutan yang telah diadakannya di hadapan Sanhedrin berbulan-bulan sebelumnya, ketika ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sebagaimana pada saat itu penghulu-penghulu berusaha merencanakan kematiannya, demikian juga sekarang mereka berusaha menangkap Dia, tetapi mereka dihalangi oleh kuasa yang tidak kelihatan yang membatasi amarah mereka. Di antara khalayak ramai banyak yang percaya kepadanya dan berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh orang ini? Para pemimpin orang Farisi yang memperhatikan dengan cemas jalannya peristiwa, melihat adanya pernyataan simpati di antara orang banyak itu. Setelah segera mendapatkan imam-imam besar, mereka mengadakan rencana untuk menangkap Dia. Tetapi mereka mengatur hendak menangkap Dia ketika ia sendirian, karena mereka tidak berani menangkap Dia di hadapan orang banyak. Sekali lagi, Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Ia membaca niat mereka. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tidak lama lagi ia akan mendapat perlindungan yang tidak dapat dicapai oleh celaan dan kebencian mereka. Ia akan naik kepada Bapa, sesekali lagi dipuja oleh malaikat-malaikat. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah perasaan para malaikat ketika mereka melihat penderitaan Yesus? Oh, sungguh mulia apa yang Yesus kita sudah buat untuk menebus kita dari dosa. Dalam segala rencana penebusan itu, Dia melakukannya dengan sempurna. Bukanlah hal yang mudah. Walaupun Allah kita adalah merupakan tak terbatas dalam kuasa, tetapi pada saat Dia mengambil rupa sebagai manusia dan dengan setia Dia mengikuti dan melakukan bagaimana seharusnya sebagai manusia Dia dalam penderitaan dan merasakan akan kehidupan manusia. Dan Dia tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia sempurna dalam penurutannya kepada Bapa. Dan di dalam penebusan kita, maka itu adalah penderitaan yang luar biasa. Dia harus terpisah dari Bapanya sebagai anak yang kudus. Tetapi demi untuk kita, Dia memikul dosa-dosa itu sehingga kita beroleh jaminan untuk selamat. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa untuk kita dapat renungkan senantiasa? Semestinya ini dapat mengubah kehidupan kita untuk benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan kita. Inilah yang dipandang oleh malaikat-malaikat, sehingga Dia dipuja dan dimuliakan oleh malaikat-malaikat.
Sekarang bagaimana kita memikirkan seperti pertanyaan tadi? Apakah kira-kira atau bagaimana perasaan malaikat pada saat melihat Yesus kita atau Raja alam semesta ini menderita demi saudara dan saya? Biarlah kiranya pertanyaan ini menolong kita untuk tetap bertumbuh di dalam iman percaya kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena kebesaran dan kemuliaan Kristus yang hadir di dalam dunia ini untuk menebus kami dari dosa ya Bapa, yang memberikan jaminan untuk kami dapat diangkat sebagai anak-anak Tuhan dan kami dapat dipermuliakan juga untuk hidup dalam kekekalan bila mana kami menerima akan kematian kehidupan Kristus dan kami mau diubahkan untuk akan menjadi serupa dengan tabiat dalam karakter Kristus. Bapa, terima kasih, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan. Dan dengan itu kami akan beroleh kekuatan untuk menang terhadap segala tantangan, cobaan yang dilontarkan oleh setan untuk menghalangi kami ya Bapa, untuk lebih dekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan dan terima kasih. Hari ini Tuhan, kami tahu dalam kami menantikan Tuhan, kami tetap harus melangkah, melakukan segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing dimanapun kami berada, dalam baik di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai. Berikanlah sukacita, damai yang datangnya dari sorga, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Kami tahu juga begitu besar tantangan di akhir zaman ini dengan kesanggihan pengetahuan teknologi yang ada, terkadang mengalihkan perhatian mereka untuk senantiasa mencari Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menuntun Bapa, sehingga anak-anak kami, orang-orang muda kami tetap berdiri teguh, jadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan, memuliakan Engkau. Dan melalui hidup mereka ya Bapa, banyak jiwa yang tertolong diperkenalkan kepadamu. Memberkati juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakan hidup mereka ya Tuhan untuk tetap setia. Anak-anak yatim, demikian juga janda-janda yang membutuhkan dalam pergumulan, dalam berbagai tantangan dan cobaan, kebutuhan kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan dan mengulurkan akan tangan-Mu untuk menolong mereka. Bapa yang baik, bila mana hari ini umat-umat-Mu bersuka cita dalam berbagai hal, terkhusus yang merayakan hari ulang tahun, kehadiran Tuhan secara khusus menjadi bagian mereka, sehingga kesehatan dan panjang umur Tuhan pertambahkan. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami Bapa. Ampuni kami, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.